Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar kita dapat menjadi pribadi yang berpikir kritis, bertoleransi tinggi, cinta damai, dan menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan, karena pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadi masyarakat yang baik. PKN itu penting, kenapa? Karena dari PKN kita akan diajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara nantinya. Apakah PKN itu penting? Jawabannya PKN itu penting karena dalam PKN kita mempelajari tentang negara dan kita juga mempelajari tentang warga negara, di mana kita juga diajarkan untuk cinta kepada negara dan menjunjung tinggi dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menanamkan dan menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme pada siswa ataupun mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan mendidik kita untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Termasuk juga di dalamnya adalah pembentukan watak. Terlepas dari itu, nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tidak terlepas dari nilai-nilai budaya bangsa kita. Contoh yang dapat kita ambil bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk sikap nasionalisme dan patriotisme dalam lingkungan sekolah. Itu diwujudkan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, dalam lingkungan sekolah ikut melaksanakan upacara bendera pada hari Senin, yang merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi nilai perjuangan bangsa kita. Kemudian toleransi terhadap sesama, disiplin dalam belajar, dan juga melestarikan lingkungan sekitar. PKN mengajarkan kita tentang makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya iya, teman-teman. Kita tahu bahwa Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Nah, Pancasila adalah pedoman dasar rakyat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan membahas nih makna Pancasila ini dalam setiap poinnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini kita diajarkan sebagai warga Indonesia kita harus menghargai antar sesama pemeluk agama. Kita tahulah bahwa di Indonesia ini tidak hanya terdiri dari satu agama. Oleh karena itu, kita harus selalu menjunjung sikap bertoleransi antar sesama pemeluk agama. Dan lebih penting lagi, kita tidak diajarkan untuk memaksakan ajaran di agama kita terhadap orang lain. Nah, yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini kita diajarkan nih untuk bagaimana sih kita harus menjunjung tinggi persamaan hak antar sesama manusia. Tidak boleh menindas antar sesama manusia, dan juga kita harus menghargai hak persamaan derajat dan juga kewajiban antar sesama manusia itu sendiri. Dan tak penting lagi, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga ada persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini kita diajarkan sebagai seorang warga negara, kita harus rela berkorban untuk negaranya. Dan tak lupa, kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang paling penting kita harus selalu menjunjung tinggi nih nilai cinta tanah air dalam diri kita. Lalu di sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sila keempat ini kita diajarkan nih, bagaimana sih dalam setiap mengambil keputusan kita harus didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.
Nah, sehingga kita mencapai keputusan itu melalui keputusan bersama, tidak menjadi keputusan pribadi. Nah, yang tak penting lagi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita terhadap orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini kita diajarkan nih, kita harus bersikap adil antar sesama, selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kita antar sesama warga negara, lalu menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain dan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Seperti itu, terima kasih. Di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, diajarkan tentang bela negara. Bela negara merupakan materi wajib yang harus ada di dalam pembelajaran PKN. Karena hal ini sudah secara jelas ditegaskan dalam pasal 9 UU nomor 3 tahun 2002 bahwa ayat 1 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan D. Pengabdian sesuai profesi. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan semangat bela negara pada siswa dan mahasiswa. PKN memberikan kesadaran kepada kita untuk berkontribusi kepada negara. Jawabannya iya, karena dalam PKN kita mempelajari tentang warga negara, di mana warga negara yang baik itu bisa berkontribusi kepada hal kecil apapun kepada negara. Di mana hal kecil itu misalnya pada pemilu ataupun pilpres, di mana kita memilih pemimpin untuk memimpin negara, yang dimana dalam hal itu kita sudah berkontribusi untuk negara agar negara itu dipimpin oleh pemimpin yang baik. Tanah air